Karena pada akhirnya teman-teman, meskipun mencari lingkungan yang tenang itu bisa membantu kita, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membawa ketenangan itu ke dalam diri dan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita sebetulnya nggak perlu selalu mencari tempat pelarian untuk merasa damai, karena ketenangan itu sudah ada dalam diri kita. Ini juga bisa loh dicapai bahkan di tengah keramaian dan keruwetan, kalau kita bisa mengendalikan respon internal kita terhadap situasi itu. Bahwa ketenangan sejati itu bukanlah tentang melarikan diri dari kenyataan atau menciptakan ilusi ketenangan, tapi tentang bagaimana kita bisa mengelola pikiran, emosi, sehingga kita bisa menghadapi realitas dengan lebih baik. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di episode kedua dalam Inner Game Series bertajuk Tenang di Dunia yang Sibuk. Kita rencanakan kita akan bahas ini dalam 5 episode, membahas tentang beberapa jenis dan beberapa macam ketenangan, berlapis-lapis ketenangan. Ada yang disebut dengan peace, tranquility, calmness, stillness, dan serenity. Di episode sebelumnya kita sudah membahas dan membedah tentang peace. Di video kali ini kita akan membahas tentang tranquility. Ternyata teman-teman sekalian, ketenangan versi ini adalah ketenangan yang paling banyak dicari dan dikejar oleh khalayak ramai. Yes, disebut dengan tranquility. Tranquility secara sederhana adalah sebuah keadaan tenang, damai, dan seringkali dikaitkan dengan lingkungan sekitar yang juga tenang. Bayangkan saat kita berada di tepi danau yang tenang, mendengarkan suara air yang menenangkan, atau mungkin kita duduk di taman yang sepi dengan angin sepoi-sepoi yang menghembus. Nah, itulah rasa tranquility yang banyak orang rindukan. Jadi filosofi dasar dari tranquility ini adalah kedamaian batin bisa ditemukan ketika kita mengurangi kebisingan, mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Jadi ketenangan jenis tranquility ini menekankan pentingnya lingkungan yang tenang sebagai alat untuk mencapai ketenangan di dalam diri. Nah, sebetulnya ini adalah konsep yang sudah dikenal sejak zaman kuno dulu. Para filsuf, para pemikir itu mengajarkan pentingnya mencari ketenangan dalam keheningan. Bahwa mereka percaya dengan mengurangi stimulasi eksternal, kita dapat lebih mudah terhubung dengan diri sendiri dan menemukan kedamaian batin pada akhirnya. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, makin banyak orang yang merasa butuh healing ya. Saya sudah banyak sekali membahas tentang healing di beberapa video sebelumnya. Hari ini banyak orang butuh healing karena mencari tranquility ini. Kita akan semakin banyak menemukan tempat-tempat wisata yang eksklusif dan menawarkan suasana yang bisa menghadirkan tranquility. Kita pakai contoh ya. Ada seseorang, sebutlah namanya Rina. Ini mengalami hal yang mungkin dirasakan oleh banyak orang hari ini. Rina adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar yang seringkali merasa sangat tertekan oleh beban kerja. Setiap hari dia harus menghadapi target yang tinggi, rapat yang gak habis-habis, tuntutan yang seakan gak pernah berhenti. Bayangkan menjadi seseorang seperti Rina yang bekerja di bidang marketing dan mengharuskannya untuk banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang namanya kebisingan itu nyata adanya. Rina seringkali merasa kewalahan, merasa stres, sampai akhirnya memutuskan coba melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dia sadar dia perlu meluangkan waktu untuk dirinya sendiri dan mencari ketenangan di luar kesibukannya sehari-hari. Akhirnya Rina memutuskan untuk menganggarkan sebagian dari penghasilannya setiap bulan untuk liburan, dalam tanda petik untuk healing. Dia mulai mencari tempat-tempat wisata yang menawarkan suasana tenang, suasana damai, jauh dari hiruk pikuk kota. Pertama kali Rina mencoba pergi ke sebuah resort di pegunungan, dan itu terkenal dengan pemandangan alam yang indah, udaranya segar.
Dan dia menghabiskan beberapa hari waktu di sana untuk bersantai, menikmati pemandangan, aktivitas seperti meditasi mungkin, yoga, dan lain sebagainya. Dan ternyata pengalaman itu memberikan rasa ketenangan yang luar biasa. Dia merasa pikirannya jadi lebih jernih, dan stres yang dirasakan itu perlahan menghilang. Dengan harapan apa? Dengan harapan setelah kembali dari tempat healing itu, dia merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan pekerjaannya lagi. Nah akhirnya, menyadari manfaat besar dari pengalaman itu, Rina membuat keputusan, saya kayaknya perlu deh melakukan ini secara rutin. Jadi setiap bulan dia menyisihkan dana untuk liburan singkat ke tempat-tempat yang menawarkan tranquility. Kadang dia pergi ke pantai yang sepi, kadang dia memilih resort di pedesaan yang menawarkan ketenangan alam. Dan di setiap tempat yang dikunjungi, Rina itu berusaha untuk betul-betul melepaskan dirinya dari tekanan pekerjaan dan fokus pada diri sendiri. Bahkan dia ikut kelas yoga, kelas meditasi, berjalan-jalan menikmati alam. Dan lewat pengalaman ini, Rina menemukan bahwa ternyata mencari tranquility itu bukan hanya tentang melarikan diri dari stres, tapi juga tentang menemukan cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Liburan, dalam tanda petik healing, itu memberi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh, serta mengingatkan betapa pentingnya merawat diri. Rina juga belajar bahwa ketenangan itu bisa ditemukan di mana saja, asal dia mau meluangkan waktu, mau meluangkan perhatian untuk menemukannya. Nah, kisah Rina ini teman-teman menunjukkan bahwa di tengah kesibukan dan tekanan hidup modern, meluangkan waktu untuk mencari ketenangan itu sangat penting. Tempat-tempat wisata yang menawarkan suasana tranquility itu menjadi pilihan banyak orang yang merasa perlu healing tadi. Dan ini bukan hanya tentang liburan, melainkan tentang menemukan cara untuk mengisi ulang energi dan menjaga kesehatan mental. Dengan melakukan ini, kita bisa kembali ke rutinitas sehari-hari dengan semangat baru, dengan perspektif yang lebih positif. Tapi, ini penting. Tapi ada yang perlu kita ketahui. Yang terjadi pada Rina ini belum tentu terjadi pada kita semua. Maksudnya gimana? Tidak semua bisa berhasil mendapatkan efek healing dari pergi ke tempat-tempat wisata tadi. Pergi ke tempat-tempat yang memberikan ketenangan. Lalu kemudian bisa betul-betul kembali ke tempat kerja dengan segar dan produktif. Kebanyakan orang itu malah ngalamin jet lag. Jet lag itu apa? Kayak butuh waktu beberapa hari untuk beradaptasi kembali dari mode tenang, mode santai, mode relax, ke mode aktif, interaktif, produktif. Nah, Rina ini sebagian kecil di antara banyak orang yang berhasil mendapatkan kesegaran dari adanya tranquility ini. Artinya tidak semua orang juga bisa mendapatkan tranquility. Selama atau sebanyak apapun kita mencari tempat untuk menyepi, belum tentu kita dapat tranquility ini. Loh kok bisa? Yuk kita bahas. Bagaimana dari luar itu masuk ke dalam. Tranquility itu ketenangan yang mungkin kita dapat dari luar, itu bisa masuk ke dalam. Kehidupan saat ini, kawan-kawan sekalian, penuh dengan tekanan, stres, kesibukan yang tiada henti. Belum lagi kita dibombardir dengan informasi dari berbagai sumber, menghadapi tuntutan pekerjaan, dan seringkali menjadikan kita sulit menemukan waktu untuk diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang yang merasa terjebak dan tidak mampu menemukan ketenangan. Akhirnya mencari cara untuk healing, yang sebenarnya itu adalah usaha untuk menemukan keadaan yang membawa pada ketenangan atau kedamaian. Dan ini bukan hanya di tempat kerja, melainkan juga para ibu rumah tangga dengan aktivitas rutin hariannya, atau mungkin para pelajar dengan seabrek tugas, kegiatan, tuntutan pembelajaran di sekolahnya. Semua aktivitas dan rutinitas harian itu bisa menjadi noise, bisa menjadi kebisingan tersendiri, sehingga diri juga makin sulit untuk betul-betul mendengar apa-apa yang ada di dalam. Karena untuk mendengarkan diri sendiri, mendengarkan pikiran, perasaan, itu butuh kejernihan, sehingga kita bisa mengekspresikan diri dengan lebih baik. Nah, kebisingan ini membuat seseorang merasa butuh untuk menepi, mencari kesunyian, bahkan mengasingkan diri. Fenomena ini bisa kita lihat dari meningkatnya popularitas penginapan yang punya fasilitas tenang, liburan di tempat yang sepi, alami, apalagi ditawarkan pendampingan untuk praktek mindfulness misalnya. Karena memang orang-orang mencari cara untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan berharap menemukan ketenangan di tempat-tempat itu. Tapi yang perlu dipahami, tranquility ini tidak hanya bisa ditemukan di luar diri. Meskipun lingkungan yang tenang itu bisa membantu kita menemukan ketenangan, tapi ketenangan sejati itu
harus datang dari dalam diri. Nah, hal ini yang perlu kita semua perhatikan, kawan-kawan sekalian. Ini perlu kita pahami betul. Karena kebanyakan orang pada akhirnya bukan mengejar tranquility, tapi malah melarikan diri dari kehidupan sejati yang sedang dijalanin. Tadinya berniat untuk bisa menepi, mencari kesunyian agar bisa lebih jernih, mendengar atau mengekspresikan kesejatian diri, malah mendapatkan ilusi kenyamanan sesaat. Saya ulang ya, ilusi kenyamanan sesaat karena lari dari kenyataan. Jadi kalau kita ingin mengejar tranquility, kita perlu paham dulu, kita perlu sadar dulu bahwa proses ketenangan yang terjadi pada diri melalui lingkungan yang tenang, itu kita serap untuk jadi diri yang tenang juga. Proses menyerap ketenangan dari luar ke dalam inilah yang kemudian penting untuk kita pahami, untuk kita sadari. Lingkungan memang punya pengaruh terhadap perilaku seseorang. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa setting lingkungan yang mendukung itu dapat secara signifikan mengubah perilaku individu. Kalau lingkungan yang negatif dan penuh tekanan itu bisa menciptakan perilaku yang destruktif, merugikan. Begitu pula lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung itu bisa membantu seseorang untuk berkembang dan mencapai ketenangan lebih baik. Lingkungan yang tenang itu bisa membantu seseorang merasa lebih rileks, lebih positif, lebih mampu menghargai, lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari, lebih membuat mental kita sejahtera. Ada beberapa yang memilih tinggal di tempat yang punya akses ke alam, menciptakan ruang kerja yang tenang, yang terorganisir, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan dukungan emosional. Semua itu bisa membantu kita menginternalisasi ketenangan dan kedamaian. Teman-teman pernah nggak dengar ada satu anekdot tentang pergi ke Singapura? Ada sebuah kisah bahwa katanya sejorok apapun orang, ketika sampai di Singapura, dia nggak akan berani untuk buang sampah sembarangan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebegitu penting lingkungan dalam mempengaruhi keyakinan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa menginternalisasi ketenangan dari lingkungan sekitar menjadi ketenangan di dalam diri kita. Tranquility adalah proses saat kita menyerap ketenangan yang hadir di sekitar, lalu mengubahnya menjadi ketenangan dalam diri kita. Ketika kita berada di lingkungan yang tenang, kita perlu secara aktif menyadari dan meresapi ketenangan itu. Membiarkannya meresap ke dalam pikiran dan perasaan kita. Misalnya ketika kita duduk di tepi danau yang tenang, kita bisa pejamkan mata, fokus pada suara air yang menenangkan, merasakan angin, dan membiarkan diri kita betul-betul tenggelam dalam ketenangan itu. Nah, dengan cara ini kita tidak hanya menikmati ketenangan dari lingkungan, tapi kita bisa membawa ketenangan itu masuk ke dalam diri. Ini sebuah proses yang bisa kita latih, bisa kita kembangkan, sehingga kita bisa membawa ketenangan itu kemanapun kita pergi. Jadi teman-teman sekalian, untuk mencapai tranquility, kita perlu belajar bagaimana menenangkan pikiran, mengelola stres dengan cara yang sehat. Rasanya saya sudah sering bahas nih tentang hal ini di beberapa video sebelumnya. Latihan napas, latihan mindfulness, itu cara efektif untuk menciptakan ruang mental yang damai. Meluangkan waktu beberapa menit setiap hari, duduk tenang, fokus pada pernapasan. Itu bisa loh mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa tenang. Kita bisa berlatih untuk lebih sadar dan hadir di momen sekarang, di sini, kini, hari ini. Belajar menikmati hal-hal kecil, secangkir teh, secangkir kopi, pemandangan matahari terbenam. Karena pada akhirnya teman-teman, meskipun mencari lingkungan yang tenang itu bisa membantu kita, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membawa ketenangan itu ke dalam diri dan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita sebetulnya nggak perlu selalu mencari tempat pelarian untuk merasa damai, karena ketenangan itu sudah ada dalam diri kita. Tranquility adalah tentang menciptakan dan mempertahankan rasa damai di dalam diri, dimanapun kita berada. Filosofi dasar dari tranquility ini adalah mengajarkan kita bahwa kedamaian batin itu bisa dicapai dengan mengurangi gangguan eksternal dan menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Contoh Rina tadi yang berhasil healing itu bukan karena rutin dan rajin bepergian ke tempat-tempat sunyi, tapi Rina berhasil memindahkan ketenangan dan kedamaian lingkungan itu menjadi ketenangan dan kedamaian batin. Nah, itu yang tidak mudah dalam mengejar tranquility. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana proses memindahkan ketenangan dari lingkungan ke dalam diri? Dan sebetulnya ini bisa kita latih meskipun dalam kebisingan. Kalau kita sudah sering latihan, kita akan terbiasa meskipun dalam kebisingan. Misalnya kita setiap hari nih, terutama yang tinggal di kota besar, yang tertekan dengan kemacetan setiap hari, mungkin kita merasa lelah, stres,
Apalagi kalau lagi macet, merasa waktu berharganya terbuang percuma, nambah beban pikiran. Coba deh, bagaimana caranya menemukan tranquility dalam keadaan seperti itu? Di tengah situasi yang penuh tekanan. Berhenti sebentar. Mungkin kita sedang duduk di dalam mobil, ya, menepi sebentar. Mungkin di tengah hari yang panas, oke. Berhenti, menepi sejenak, pejamkan mata. Fokus pada pernapasan. Sambil zikir, lebih baik. Rasakan setiap hembusan napas, membiarkan pikiran kita berfokus pada ritme pernapasan yang tenang dan teratur. Abaikan dulu suara klakson, keramaian di sekitar, dan mungkin coba upayakan latih rasakan panas yang ada di dalam mobil itu bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari pengalaman saat itu. Dan ternyata teman-teman, ini sangat efektif loh untuk mengubah keadaan emosi seseorang. Kita akan merasakan penurunan emosi negatif, marah, frustrasi, dan akan ada peningkatan dalam emosi positif, ketenangan, penerimaan. Bahkan meskipun dalam keramaian, kebisingan, noise yang begitu mengganggu, saat kita hadirkan nafas, pejamkan mata, kita bisa menemukan tranquility. Kita seperti berada dalam gelembung ketenangan gitu ya. Suara dan panas di sekitar kita nggak lagi jadi mengganggu. Artinya poin saya apa? Bahwa ketenangan dan kedamaian bukan hanya tentang lingkungan sekitar, melainkan tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan di tengah-tengah situasi yang menantang. Yes, walaupun lingkungan luar berpengaruh, tapi kita masih punya kendali. Dan sangat bisa untuk punya kendali atas ketenangan dan kedamaian. Atau lagi dalam perjalanan naik ojek online gitu ya, panas, bising, coba ya, tenang, ya, atur nafas, pejamkan mata. Kita akan bisa menemukan sensasi yang berbeda tuh. Karena proses ini akan menjadikan kita punya kendali, menjadi subjek utama. Biasanya ketika di tengah stres, macet tadi misalnya ya, kita selalu playing victim, kita memainkan peran sebagai korban. Kita bagian dari kerumunan kemacetan. Nah, dengan teknik tadi, itu justru kita mengambil kendali menjadi subjek kehidupan, menjeda untuk tidak larut dalam korban kemacetan, tapi memfokuskan diri masuk pada ketenangan. Ketenangan buatan dalam pikiran. Dan itu menenteramkan. Jadi poinnya, tranquility tidak selalu ditemukan di tempat-tempat yang sepi, damai. Ini juga bisa loh dicapai bahkan di tengah keramaian dan keruwetan. Kalau kita bisa mengendalikan respon internal kita terhadap situasi itu. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif dan melepaskan diri dari gangguan eksternal. Kita bisa menciptakan ruang ketenangan dalam diri. Jadi kalau boleh saya rangkum, langkah pertama untuk menemukan tranquility adalah jeda, melakukan jeda dan ambil kendali. Terlepas dari apapun situasi dan lingkungan yang sedang kita hadapi, jeda, ambil kendali. Akhirnya saat kita berlatih untuk menemukan ketenangan dalam diri, itu akan memberi kita kekuatan saat berinteraksi dengan orang lain. Bahwa ketenangan sejati itu bukanlah tentang melarikan diri dari kenyataan atau menciptakan ilusi ketenangan, tapi tentang bagaimana kita bisa mengelola pikiran, emosi, sehingga kita bisa menghadapi realitas dengan lebih baik. Tranquility ini alat untuk menjernihkan pikiran, mengurangi stres, menemukan kedamaian. Tidak peduli seperti apapun situasi yang sedang dihadapi. Setelah jeda dan ambil kendali, langkah berikutnya adalah membawa ketenangan itu dalam rutinitas sehari-hari. Dan ini bisa kita temukan pada akhirnya dalam rutinitas keseharian. Zikir pagi, zikir petang, itu mestinya powerful, luar biasa sekali untuk mengkondisikan suasana batin. Jadi tranquility ini juga bisa dipertahankan dan diperkuat dengan menciptakan momen-momen kecil kedamaian. Tadi tuh, melihat matahari terbit terbenam, menikmati secangkir teh, secangkir kopi, mengatur ruang kerja agar lebih teratur dan estetis, menyimpan tanaman hijau mungkin di meja kerja, agar suasana tranquility ini bisa tetap hadir. Ya, penting juga memang kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Perlu ada batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu istirahat. Jangan sampai kita bawa pekerjaan di kantor ke rumah, akhirnya kita bisa lebih fokus dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Maka, kalau boleh disimpulkan, bagaimana cara menemukan tranquility ini? Tahap pertama, mindful breathing. Coba tutup mata, fokus pada setiap tarikan nafas. Kalau pikiran kita mulai melayang-layang, kembalikan fokus pada pernafasan. Kalau masih melayang juga, nggak perlu dilawan. Biarkan aja dia muncul, tapi upayakan kita tetap punya kendali. Dan ini pada akhirnya perlu terus kita latih. Setelah mindful breathing, tahapan kedua, membangun kembali pikiran yang tenang dengan
menghadirkan memori tentang tempat yang pernah kita datangi atau kita kunjungi yang menghadirkan efek ketenangan atau ketentraman. Coba hadirkan memori itu dalam pikiran. Ambil beberapa nafas dalam-dalam dan biarkan pikiran kita menjelajah ke tempat-tempat yang pernah memberikan kita rasa damai. Bayangkan kita berada di tempat itu, rasakan udara sejuknya menyentuh kulit kita, dengarkan suara-suara alam yang menenangkan, perhatikan pemandangan indah yang mengelilingi kita, dan bayangan-bayangan itu juga berpengaruh pada suasana batin. Mudah-mudahan teman-teman, apa yang kita kupas tentang tranquility ini semakin melengkapi pemahaman kita dalam rangkaian bahasan tenang di dunia yang sibuk. Insya Allah kita akan kupas beberapa jenis ketenangan lainnya di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Memahami, belajar, kemudian berlatih, kita amalkan, dan yang ketiga mengajarkan atau melatih. 3 proses ini akan kita lewati teman-teman sekalian dalam program Inner Game Life Coach Academy. Dan saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari bergabung menjadi pribadi yang lebih luas manfaatnya. Dengan bangga kami persembahkan inilah Inner Game Life Coach Academy. Inner Game.